Jadi pertanyaan itu ada kalau antara pergaulan gitu, kalau nanti dari ide bangsa anak kalau tua itu kami anak kami yang itu pada umur itu ini sekali. Tapi kalau dengan tanda nikah cuma dari ngomong tanggal pulau itu benar. Satu pulau itu pergaulan membutuhkan anak sehingga tanggung jawab itu umur kita ini ucap berkali beberapa kali Pak Dewa yang program itu program dari diri jadi maksud itu ini udah Bismillah karena untuk mereka keluar banyak untuk orang bersenang hati bahwa dari orangnya ada seorang itu orang bersenang hati bahwa jadi yang mana mensilakan batasan akhirnya kalau tentang niat yang paling pas. Soal pertama dia, batasan wong kowe lek bisa iki mulai pira sak Saudara-saudara nanti bisa dikumpulkan. Ini ketika balik ya, anak balik, setelah balik itu sudah apa ya, urusannya anak sudah ditanggung sendiri. Ya. Itu pun kalau orang tua mengajari kebaikan. Contohnya, selamanya anak tidak tahu poso, tidak normal, tidak tahu mengikut poso. Sampai kapanpun ini orang tua tetap mendapat bagian langit. Berbeda ketika kita mengarahkan anak kita, ketika dia apa itu melanggar rukun Islam, itu setelah balik ini orang tua tidak mendapat atau keterapan dosanya anak. Itu batasnya itu balik. Karena kalau balik itu mukalaf, bukankah dia itu mempunyai kewajiban tersendiri, dia mempunyai kewajiban tersendiri. Berbeda dengan sebelum mukalaf atau belum dipaksa, bukan itu dipaksa bekerja, dipaksa untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Saya ulangi, jadi sampai dia itu balik. Itu kalau orang tua mengadakan kebaikan, ketika anaknya salah, ini diberitahu. Tapi kalau dijalan sampai kapanpun tetap dapat bagian. Terus sedikit banyak ini masalah pekerja lagi yang mohon maaf. Karena nanti takutnya disalahgunakan gitu ya. Takutnya disalahgunakan atau tidak kuat tidak poso. Kalau itu lebaran sari boleh nanti semoga nggak poso. Nah ini nanti kalau tidak kita tegakkan nanti apa ya menjadi sembronoan. Jadi ini batasan pekerjaan yang tidak dalam kitab rupiah itu layak jujur hal itu inawi hasodi. Jadi tidak boleh mokel atau tidak berpuasa. Ini perumpamaan bekerja yang panen itu tidak boleh mokel, otomatis tidak boleh tidak berpuasa. Panen baik proyeknya atau kobeknya atau jalunya ladangnya atau itu tidak diperbolehkan untuk fitri atau tidak berpuasa. Ya. Terus wajib dari ahli dari kelompok pekerjaan yang di situ apa itu seringkali pada seberat batasan apa ya DPS atau panen itu tidak boleh tidak boleh untuk tidak berpuasa.
Warna sih baca itu juga berat, tetapi di sini tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Terus itu yang lain-lain ini kita kiaskan ya, pekerjaan-pekerjaan yang sebatas seperti itu, ya, derek-karek, glodot, kita masih seimbang ya dengan bajak, masih seimbang, atau muli, ya, masih seimbang. Pekerjaan-pekerjaan yang itu tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, memang pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan selain pada hari itu. Yang pertama. Yang kedua, orang yang bekerja itu memang kalau memang dia tidak bekerja, tidak ada nafkah untuk menafkahi dirinya atau keluarganya yang nyatanya itu cara-caranya. Ketika cara-cara itu masih ada ya mungkin tidak diperbolehkan. Terus masalah dia menambahkan tentang pemberiannya, pemberi yang bagus itu malam hari setelah siangnya itu ditinggalkan. Namanya siang ini buat foto, kemudian saya ambil lalu itu berarti dia. Jadi itu saya. Dan juga diperbolehkan pada awal misalnya dicoba kali 50 berapa itu boleh, hanya boleh saja. Atau di akhir itu nggak boleh. Atau sebelum fajar. Nanti selalu dia meninggalkan puasa, ini sudah membayar fidyah dulu, boleh, hanya boleh saja. Tapi yang lebih baik membayar fidyah itu pada malam hari yang siangnya dia tidak berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu ahlul amal. Jadi wajib bagi pekerja alokasi kang berat atau kang apel di Ramadan yang dalam bulan Ramadan kang apel dina kaya pira-pira petani petani yang panen ini apel ini itu petani tapi masih posisi panen. Jadi kalau apel dina kaya pira-pira kang panen warna kuning lan kepada apel apa tadi itu niat ingin pakai niat. Jadi wajib bagi yang berhasil musim panen memiliki minat pakai niat. Nah, maksudnya bagi kata niat. Ya, bagi kata oke. Bagi wajib niat, tetap niat. Anak itu makin lahir kalau ini belum mata tidak. Nalikane ketemu asal di apa mata apa abot kalau kosong tadi dengan banget. Lalu kalau mereka mengalami kesusahan dengan dia berpuasa pada masa panen, apa mokel toko ambil amal, apa oleh juga berpuasa. Apabila ekonomi dari masyarakat malah mau orang apa walau orang bedo itu mojud dengan hajiri yang dalam anggarannya pegawai walau ini langsung maksudnya pegawai itu buruk dengan hajiri anggarannya buruk walau ini langsung walau ini nantiannya walau awil muka balik bahwa orang sing pegawai promos dan pada sebidangnya Gusti Allah wajib wajib ada walau karena kalau itu malu saya itu harus di syarat-syaratnya sampai itu kami mau syarat termasuk sampai itu buat tercapai dilihatnya kalau hanya pada hari itu. Jadi nggak itu dikorbankan maksudnya pegawai ini nggak itu di kerjanya waktu bunyi. Jadi syarat-syaratnya seperti apa? Harusnya mantan itu. Jadi mantan mungkin lagi. Tiga bulan dari tanggal 3 tanggal kali setiap tempat misalnya dia berikutan mampu siang itu nomor meter dan di kamu boten kali 10 tanggal masalah beli ayam ini itu lebaran itu yang
kiamat itu mungkin sangat membutuhkan. Namun itu juga mengurangi katakan yang harusnya takut oleh pun solusinya lebih bengkale motong ayam sendiri tidak dipegangi dicek dewe terus badan ini badan itu sing bengkale apa yang digone masalah kan soal sak jam sak malah sabar wow itu soal tadi gone salah sini Tuhan berspirituasi berkata ini. Pertanyaan kalau sebelum tadi mana? Ibu-ibu, saya terjadi niku. Enten bro, ada kantor, mau untuk sini. Buatanmu dari tulis mawon. Kirim atensi untuk nomor. Bapak yang sudah lansia ini sudah tidak bisa melakukan ibadah puasa. Ini bagaimana solusinya? Terus motong ayam sendiri, itu tidak saja. Ini bagaimana hukumnya? Terus yang selanjutnya tentang yang sabar. Nah, itu penjelasannya bagaimana? Menggunakan dari Pak apa? Sudah tahu. Enggak, tinggal ngomong dijawab ini. Nggih, jawabkan jawab iki. Ini dari pertanyaan dari Bentar, tiga pertanyaan yang belum dijawab ya. Mungkin buka. Oke, ini kalau ngawalin dari gambar kita mungkin disempurnakan dari yang lain. Kalian pertanyaan tadi bagaimana solusinya orang tua yang sudah sangat tua dan tidak mampu untuk berpuasa? Jawabannya adalah dalam setiap dirawat mau langsung sepundi tapi tidak dirawat kali sing ini dalam keadaan sami kali sing sakit kan ada jadi orang tua yang tidak mampu berpuasa atau orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya karena parah, tidak berpuasa karena parah dan memang tidak mampu berpuasa dan kuat, gimana? Maka dalam kitab ini banyak gerakan itu boleh tidak berpuasa dan tidak juga wajib kodok, dan beliau diperintahkan untuk membayar fidyah. Setiap satu hari yang ditinggalkan satu mud. Mud ini kalau versi lama itu 6 on, kalau yang terkini kurang lebih 7 on. Kalau versi NU 7 on. Kalau baliknya dari pulau yang musuh, ya kan? Negara ada takra lagi, maksudnya kan itu takra bahasanya. Jadi kalau Mekah maupun pulau boleh takra di sini. Kenapa berbeda Pak? Karena ini kantoran. Aku kalau dari lakukan. Sampai malam itu ada beda. Kita antara berdasarkan Bogor dan dengan foto-foto sarang lain itu kita mesti beda. Maka jadi perbedaan itu. Pas kurang lebihnya itu orang kita bertanya. Ada yang 6 orang, ada yang 1,5, ada yang maka kita ambil kurang lebih setiap satu hari. Ini pun bayar dia satu mut yaitu kurang lebih 7 ton. Bagi mereka yang sudah salah satu tidak mampu berpuasa lagi dan orang yang sakit yang memang sudah mampu berpuasa. Itu pun jika dia mampu dalam duit. Tidak mampu, berarti balik tensi terbeban ibu. Dan jika kalau dia punya ahli waris, kan ini pertanyaan lain ini. Santai ngomong. Tapi sebenarnya kembali. Terus berkaitan kalian yang mustak ya. Yang mustak ini kalau pembacaannya karena kita pilih 40 menit. Dan mereka menjalankan yang masuk kategori yang mustak ini kan nisfu tani dan sabar. Tanggal 16 sampai ini sih dihukumi makruh berpuasa. Kalau yang Arab itu yang hari terakhir bulan Sabar. Bagi siapa makhluknya, bagi siapa arahnya?
Bagi mereka yang tidak biasa berpuasa sebelum tanggal 16 Syawal. Bagi mereka yang biasa dengan Kamis, enggak apa-apa. Biasa puasa jauh, hari puasa hari juga, atau yang dalahir yang setiap hari berpuasa, enggak apa-apa berpuasa di Yaum Mustak. Kali kan dari 15 Syawal sampai masuk berpuasa enggak apa-apa. Tapi sing puasa kemakan mau nggak puasa, adalah puasa paling puasa. Harusnya sebelum tanggal 15 Syawal, karena kalau Syawal ke atas tidak berhubung yang Mustak mampu berpuasa. Bagi mereka yang tidak punya kebiasaan berpuasa dengan kemis atau Daud atau yang lainnya, atau seandainya mau berpuasa harus diwiskor dengan sebelumnya. Tanggal 16 nya masuk di sini, baru 17 atau 16 baru. Yang saya refer begitu, tapi mungkin nanti akan ada penjelasan yang lain dengan sadarin tunggu. Nah, ini adalah sesuai. Ya biasa, bikin itu saya pada bicara. Terus kaitannya kalian masalah beli ayam ini. Kalau kita tinggalis kan di jalan tengah membeli ayam itu, tentu kalau strategi itu hanya memotong dan napas, tenggorokan, kerokan napas dan makanan. Pokok alkohol wal mar'i bahasa bahasanya. Adapun kita menarik, adapun mungkin teknisnya ada yang pakai yang memegangi mungkin ini ada. Artinya kaitannya dengan masalah kasih sayang kita terhadap makhluk Allah yang lain. Ya sebagai yang paling baik tentunya ya seperti yang sudah umumnya lah, ada yang megangin, ada yang memotong. Kalau praktek nggak ada orang nggak ada apapun, yang penting proses pemotongannya itu sudah sah sesuai dengan aturan syariat, sah pemotongannya. Itu kalau tidak tidak ada tersebut. Kemudian untuk usaha yang lain dan usaha untuk menyempurnakan atau boleh kita dari situ. Kalau ditambah 5 mengganti pada isi yang lain ya mungkin ganti pada yang lain. Bayar itu memang diperuntukkan bagi 3 orang. Yang pertama adalah orang yang sudah tidak mampu berpuasa disebabkan karena tuan ataupun sebelum masuk. Dan yang kedua itu disebabkan karena sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Jadi itu juga bayar fidyah. Dan yang ketiga itu dia tidak berpuasa karena orang lain. Karena orang lain, contoh seperti ibu yang sedang menyusui atau ibu yang sedang hamil. Jadi dia tidak berpuasa karena seumpama ada seorang ibu yang sedang hamil, di situ punya salah satu kelainan termasuk mudah keguguran. Akhirnya dia takut ketika nanti dia berpuasa itu harinya lahir terus hari lahirnya. Nah itu atau lemah kandungan, kalau kebetulan karena lemah kandungan. Lainnya dia tidak berpuasa karena ditakutkan nanti lahirnya dari prematur ataupun yang lainnya. Nah itu juga bayar fidyah. Atau
di situ dia tidak berpuasa tapi karena takut nanti kurang asupan gizi dari sang ibu ataupun asinya itu kurang, akhirnya si anak nanti gizinya kurang. Nah itu juga ibu yang tidak berpuasa karena takut asupan gizi sang anak itu juga wajib bayar fidyah. Tapi untuk yang ketiga ini, tadi kan yang kedua tidak ya. Maksudnya yang satu dan dua itu tidak wajib qadha, tapi di situ hanya wajib fidyah. Tapi yang ketiga ini dia wajib bayar fidyah dan juga wajib mengqadha. Seumpama nanti sudah lahiran, di situ dia tetap mengqadha. Atau sudah anaknya sudah mulai kuat, di situ juga wajib mengqadha. Itu untuk masalah fidyah. Jadi untuk kasus ketika nanti bagaimana fidyahnya sudah sesuai dan kaedah bayar fidyahnya itu bagaimana? Itu banyak versi. Memang di situ ada yang 7 on ataupun 7 on setengah, tapi kalau NU itu 7 on setengah. Itu untuk versi pembayarannya. Tapi untuk kaedahnya atau cara membayarnya, yaitu cara membayarnya yaitu ketika orang itu 1 hari yang puasa berarti dia nanti sorenya ataupun kapan ataupun siang itu ngasih fidyah. Jadi nggak nunggu ketika sudah Ramadan selesai. Atau lebih baik ada pendapat ulama yang lain yang lebih bagus itu adalah mengumpulkan semua anggota ataupun orang-orang miskin di situ dibuatkan makanan, tapi dengan catatan di situ harus disebutkan ini adalah fidyah orang tua saya. Jadi bukan teguran atau unggahan ya, tapi disebutkan ini adalah fidyah orang tua saya dan kalkulasi seumpama selama 30 hari berarti 30 dikali 7 on setengah itu berapa kilo. Nanti dimasak semua dikasih lauk-lauk tapi ada segotong buenan ya. Dan nanti dikasih lauk-lauk nanti kemudian tombol paru di situ diniati atau disebutkan ini adalah fidyah orang tua saya. Itu juga lebih baik karena tanpa memasak, jadi nggak perlu memasak ataupun yang lainnya. Itu untuk masalah bagaimana cara membayar fidyah. Jadi nggak nunggu di situ nanti Ramadannya selesai. Tapi tidak ketika nanti 1 hari sama tanggal 1 Ramadan itu bayar fidyah bisa. Itu caranya bayar fidyah. Dan untuk masalah yang rusak, untuk masalah yang rusak memang di situ banyak versi. Tapi dari kitab yang tadi dibaca, yang rusak itu adalah tanggal 30-nya bulan Sya'ban. Karena di situ bukan jamak, bukan ayam, tapi yaum. Kalau yaum berarti 1 harinya tanggal 30-nya bulan Sya'ban. Contoh kecil, ini nanti terjadi. Jadi yaum rusak itu ada 3 hukum. Yang pertama adalah haram, yang kedua adalah wajib, dan yang ketiga adalah boleh. Yang haram ini bagaimana? Yang haram bagi orang yang tidak iktikad bahwa itu adalah hari puasa. Hari puasa. Ataupun dia tidak punya zon kepada orang yang punya melihat hilal ataupun yang lainnya. Dia tidak punya zon bahwa orang yang melihat hilal itu benar ataupun tidak. Tapi wajib berpuasa bagi siapa? Bagi orang yang berpendapat bahwa yang rusak itu adalah sudah masuk Ramadan. Contoh kecil besok itu tanggal hari Rabu ini Muhammadiyah sudah berpuasa. Kalau ini masih yang rusak. Kalau kita ini harus berpuasa pada hari besok, tapi Muhammadiyah ini wajib berpuasa karena mereka berkeyakinan bahwa tanggal 1 Ramadan itu jatuhnya pada hari Rabu. Hari Rabu besok ini adalah hari Rabu yang besar. Dan boleh bagi yang tadi, maksudnya setiap hari berpuasa ataupun punya wajibah Senin Kamis ataupun yang lainnya dilarang dinosake itu jatuhnya pada hari Kamis itu. Adapun tadi yang hukum makruh, ya hukum makruh itu
adalah ketika metode tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Mustafa, yaitu 30 sampai lewat tanggal 15, 16 sampai 30. Tapi itu belum kategori yang rusak. Jadi yang rusak itu adalah tanggal 30-nya bulan Syawal. Karena sudah mepet-mepet itu kan yang masuk. Apalagi kalau saya baca di kitab Ingana ya, itu seminggu sebelumnya. Ya, jadi memang setengah bulan itu masih makhluk, tapi seminggu sebelumnya makhluknya bisa makhluk taklim. Gitu. Jadi tidak menyangkut antara tadi yang dibahaskan makhluk taklim. Tapi saya baca ketika caranya itu ternyata bukan makhluk taklim. Makhluk taklim itu masuk kategori seminggu sebelum berpuasa dan setengah bulan sebelum hari puasa. Nah itu masih masuk atau tapi kalau makhluk taklimnya seminggu itu kalau diingatkan. Tapi kalau di Tauhid tadi saya baca sarahnya di Tauhidnya itu tidak ada makhluk taklim. Memang di makhluk taklimnya ada makhluk taklim, tapi diperuntukkan itu seminggu sebelumnya. Jadi yang bukan itu adalah tanggal 30 hari Rabu itu. Itu saja. Sama-sama. Ada tambahan.